Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajrina Marsha dengan NPM 1907051015 dari D3 Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung, mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan di proyek UAS kemarin. Ini saya menggunakan program saya yang Q. Pertama di sini ada programnya. Di sini program search kodenya. Nah, ini untuk tampilannya. Lalu di sini hasil run. Nah, di hasil run ini ada NQ, DQ, tampil, clear, dan exit. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan masing-masing bagian search kode yang telah dibuat tadi. Nah, yang pertama kan ada include iostream define max 10 dan using namespace std. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua baris preprocessor untuk mendefinisikan header file iostream untuk standar input output stream dan max untuk maksimum data array pada queue atau antrian. Lalu di sini ada tipe depth struct, ada indata-max, init, intel. Nah, init dan intel ini merupakan sebuah struktur data dari sebuah queue. Setidaknya harus mengandung tiga variabel, yakni variabel head. Variabel head ini yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian. Lalu variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian, dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Lalu ada queue antrian. Nah, sini saya akan tunjukkan. Queue antrian itu ada di bagian sini. Sesuai ya, setelah ini intel ada queue antrian. Ini dalam tulisan queue antrian ini merupakan sebuah queue didefinisikan sebagai dengan array berukuran max plus 1. Maksudnya adalah agar elemen array ke-0 tidak digunakan untuk menyimpan data, melainkan hanya sebagai tempat singgah. Sementara untuk variabel head dan tail tadi berada pada elemen array ke-0, berarti queue tersebut dalam kondisi kosong, tidak ada data yang disimpan. Lalu di sini ada void create, ada antrian head, antrian tail, ins empty, if antrian tail return 1, else return 2. Nah, di sini untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong dengan cara memeriksa nilai tail. Nilai tail di sini kan ada min 1, maka antrian kosong empty. Head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Lalu di sini ada in is full, if antrian tail max min 1, return 1, else return 0. Untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara mengecek nilai tail, jika tail max sama dengan max min 1 berarti antrian sudah penuh. Max min 1 adalah batas elemen array dalam program C++. Lalu di sini ada enq in data, if is empty, antrian head, antrian tail, antrian data, antrian tail, ada print, dimasukkan antrian data, ada is full. Nah, di sini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi DQ. Fungsi DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus data yang pertama dimasukkan. Variabel I dideklarasikan sebagai antrian head, E dideklarasikan sebagai array antrian data atau antrian head. Maka kemudian perulangan for I antrian head ini, bagian ini, maksudnya ketika antrian head lebih kecil sama dengan antrian tail min 1, maka I++ yang berarti posisi antrian head dinaikkan satu tingkat. Kemudian antrian data yang berada pada head dinaikkan indeks arraynya satu tingkat. Lalu posisi antrian tail diturunkan satu tingkat. Kemudian menjalankan E yang berarti mengembalikan posisi antrian head ke indeksnya semula. In E. Nah, seperti itu. Lalu di bagian ada void clear.
Nah, pointer ini untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan height sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mereset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca, sehingga mengembalikan antrian seperti keadaan semula. Nah, di sini ada void tampil. Void tampil ini sebelum menampilkan isi antrian fungsi tampil akan melakukan pengecekan ke fungsi isEmpty. Di sini ada isEmpty. Nah, dalam fungsi tampil terdapat dua logika, yaitu jika fungsi isEmpty bernilai salah atau 0 berarti antrian berisi data baru, kemudian perulangan yang berfungsi untuk menampilkan data dijalankan. Selain itu berarti antrian tidak berisi data, maka akan tampil data kosong. Selanjutnya di sini ada infill in data create. Infill itu merupakan infill dengan membuat variabel fill bernilai integer. Kita dapat menggunakannya untuk memasukkan nilai untuk memilih menu yang sudah kita buat. Lalu di sini ada do, cout, dan ini merupakan pada bagian ini digunakan untuk membuat output program. Kita bisa disesuaikan menu di atas dengan program-program yang ingin kita buat. Sedangkan pada baris terakhir ini digunakan untuk membuat tampilan masukan pilihan yang ketika kita input dengan perintah sin, nilai inputan tersebut akan masuk ke dalam variabel fill. Nah, di sini ada switch fill. Ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, lalu ada while. Nah, di sini switch fill ini digunakan untuk memindahkan ke kita sesuai dengan isi atau nilai dari variabel fill. Sedangkan case 1, 2, 3 dan seterusnya digunakan untuk nilai menunya. Case 1 fill sama dengan fill 1, selanjutnya diisi dengan program yang kita inginkan. Saya sarankan lebih baik kita isikan perintah clrscr dan gauge agar setiap kita masuk dalam menu output kita sudah bersih dari hasil output sebelumnya, serta kita dapat melihat hasil output dari program yang kita buat. Setelah selesai, kita gunakan perintah butuh mulai digunakan untuk mengembalikan kita ke label mulai atau daftar dulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan project atau cara menggunakan project saat di running. Pertama, di sini kita memasukkan data ke dalam queue. Pertama, kita akan memilih pilihan 1 yaitu enq. Nah, di sini kita akan memasukkan data 20. Data ditambahkan, lalu keluar queue 20. Lalu menampilkan data yang ada di dalam queue. Dari menampilkannya, kita pilih tampil, pilih pilihan 3. Lalu jika ada data dia akan muncul, tapi jika tidak dia akan muncul tulisan data kosong. Lalu kita di sini akan menghapus data yang paling pertama dimasukkan. Caranya kita memasukkan pilihan 2, memilih menghapus data yang paling pertama dimasukkan. Kita akan memasukkan pilihan 2 yaitu dq. Lalu di programnya akan mengeluarkan tulisan mengambil data 20. Maka antrian akan kosong jika data yang pertama dimasukkan telah diambil. Lalu dengan cara menghapus seluruh data yang ada dalam queue, yaitu dengan memasukkan pilihan 4, lalu otomatis seluruh data akan terhapus, lalu muncul tulisan clear. Lalu keluar dari program dengan memasukkan pilihan 5 yaitu exit, maka kita akan otomatis keluar dari program. Sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.